Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Urip Daryanto, akan mengulas tentang potensi minyak di Blora, kecil, sedang, atau super besar. Pemirsa, terbakarnya sebuah sumur minyak di Dukuh Ngendono, Desa Ngandu, Kecamatan Bogorjo, yang sempat menggegerkan, kini sudah lewat. Menyusul Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, sekitar pukul 18.35, tim gabungan setelah berjibaku selama kurang 3 hari berhasil memadamkan kobaran api di sumur yang menelan korban 4 jiwa itu. Yang mungkin agak menarik adalah mengurik, kok bisa ya ada potensi minyak di Blora dan bahkan diperkirakan besar. Menyitir dari berbagai literatur disebutkan bahwa minyak bumi berasal dari berbagai bentuk organisme yang mati di dalam tanah, campuran kompleks senyawa organik yang terdiri dari senyawa hidrokarbon dan non-hidrokarbon dari sisa-sisa mikroorganisme, tumbuhan, dan binatang tertimbun selama berjuta-juta tahun. Senyawa kimia minyak bumi terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, halogenida, dan logam. Minyak bumi mengandung komponen hidrokarbon dan non-hidrokarbon sebesar 50–98%. Beberapa organisme yang dimaksud ialah berbagai alga dan plankton yang terkubur di dalam tanah. Proses ekstraksi minyak bumi membutuhkan tahapan yang panjang dan rumit, sehingga penggalian tidak bisa dilakukan sembarangan. Proses pembentukan minyak bumi melibatkan sisa-sisa organisme yang mati di dalam tanah dan laut yang mengalami proses penguraian oleh bakteri anaerob selama jutaan tahun, di mana sisa organisme tersebut akan terperangkap dalam sedimen laut lalu membentuk lapisan sedimen organik yang kemudian menjadi bahan baku untuk pembentukan minyak bumi. Endapan sedimen yang menumpuk memberikan tekanan yang besar. Seiring dengan hal tersebut, sisa-sisa organisme yang sudah menjadi fosil akan bereaksi dengan panas bumi membentuk kerogen. Kerogen merupakan sumber hidrokarbon dalam pembentukan minyak bumi dan gas alam. Migrasi hidrokarbon dalam minyak bumi terjadi karena adanya perbedaan tekanan dan gradien tekanan antara lapisan batuan yang berbeda. Hidrokarbon akan bergerak dari lapisan batuan yang memiliki tekanan tinggi ke lapisan batuan yang memiliki tekanan lebih rendah. Dan selama proses migrasi, hidrokarbon dapat terperangkap di dalam lapisan batuan yang berpori kecil atau terjebak di dalam struktur geologi tertentu seperti lipatan atau patahan. Sampai di sini kita membayangkan, jutaan tahun yang lalu wilayah Blora termasuk Kecamatan Bogorjo, jangan-jangan lautan. Karena melongok kembali peristiwa kebakaran sumur minyak di Desa Gandu baru-baru ini, informasi di desa itu ada puluhan sumur minyak yang, milik siapa dan siapa yang mengebor juga simpang siur. Ini yang dikemukakan geolog Institut Teknologi Bandung sekaligus dosen Geologi Pusat Pendidikan dan Penelitian Minyak dan Gas Bumi Cepu, Yohanes PK, seperti yang dimuat Kompas.com tanggal 4 Mei 2009. Bahwa Pegunungan Kendeng Utara Kabupaten Blora menyimpan fosil binatang laut berusia 15–16 juta tahun lalu. Untuk itu, waktu itu Yohanes menyarankan pemerintah Kabupaten Blora perlu membuat peraturan daerah yang melindungi kawasan penyimpan air tersebut dari aneka jenis penambangan. Apa yang dikemukakan Yohanes PK itu saat dalam diskusi terbatas di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Blora, Senin 4 Mei. Diskusi itu merupakan pembelajaran bersama kawasan-kawasan di Blora yang mengandung potensi air, migas, dan fosil. Yohanes mengatakan, formasi batuan tertua di Pegunungan Kendeng Utara di Blora terletak di Kali Braholo yang berjarak sekitar 11 km kota Blora. Formasi kawasan bebatuan yang terbentuk dari sedimentasi laut purba itu berusia 16 juta tahun. Kali Braholo, jaraknya hanya 11 km dari kota Blora. Dari beberapa literatur yang disebut Kali Braholo, itu masih sulit ditemukan. Kalau Gua Braholo adalah salah satu gua yang terdapat di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Di mana di Gua Braholo ditemukan 10 kerangka fosil manusia purba dalam kondisi relatif utuh. Disebutkan, Yohanes, para geolog menyebut formasi bebatuan itu sebagai formasi tahun. Di dalam bebatuan itu, para geolog menemukan fosil kulit kerang purba, binatang-binatang laut purba yang tinggal di karang-karang dan bekas rumah-rumah binatang itu.
Yohanes menyayangkan sebagian besar kawasan dalam rangkaian formasi tahun telah rusak akibat penambangan galian C. Kerusakan terparah terjadi di perbukitan di Desa Polaman, Kecamatan Blora, dekat Bong Cina. Kalau tempat ini Polaman, saya pernah juga studi lapangan dengan beliau, Yohanes, dan waktu itu juga kaget, di Polaman banyak ditemukan fosil kerang laut dan sejumlah binatang laut. Logika saja, berarti Polaman dulu laut ya? Padahal, demikian Yohanes, kawasan itu dapat menjadi laboratorium alam ilmiah sekaligus daerah resapan air. Namun sekarang ini kawasan itu tinggal potongan-potongan bukit kecil yang tidak berpohon lagi. Selain formasi tahun, Yohanes menambahkan, di Blora terdapat formasi bulu yang berusia sekitar 15 juta tahun. Formasi bebatuan itu terletak di Kecamatan Todanan, antara lain di Desa Bentolo, Desa Mangir yang terkenal dengan Gunung Sumlawe, dan Desa Candi. Disebutkan, kawasan-kawasan ini kaya akan potensi minyak dan air bawah tanah. Sayangnya, kawasan itu kurang penghijauan. Nah, kan ini kata geologi. Awam tentu akan menyimpulkan, jangan-jangan potensi minyak di Blora mengerikan. Bisa jadi di tempat lain di Blora, potensinya lebih besar yang ada di Desa Gandu yang baru-baru ini terbakar. Yang jelas, eksplorasi minyak di Blora sudah dilakukan sejak zaman Belanda. Terbukti, ratusan atau bahkan ribuan sumur minyak tua peninggalan Belanda juga berserakan di sejumlah wilayah kecamatan di Blora. Belum lagi, saat ini, terkait munculnya Permen ESDM nomor 14, Blora sendiri mengajukan izin pengelolaan sumur masyarakat jumlahnya sampai 4.000 lebih. Fokus di Bogorjo, di mana sebuah kecamatan di Kabupaten Blora, terdiri dari 14 desa dan hasil pemekaran dari Kecamatan Jepon, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Di tahun 2020, wilayah Kecamatan Bogorjo telah terbagi menjadi 14 desa atau kelurahan, masing-masing Bogorjo, Gandu, Gayem, Gembol, Jeruk, Jurang Jero, Karang, Karanganyar, Ngelengkir, Perantaan, Sarirejo, Sendangrejo, dan Tempurejo. Sebelum ada peristiwa sumur minyak meledak, terbakar, dan menimbulkan korban jiwa, orang mengenal wilayah Bogorjo pesona wisata alamnya sangat melimpah. Berupa rimba belantara dan hijau, gemericik dan gemuruh sungai dan bengawan, gunung-gunung dan bukit yang kokoh, serta lahan persawahan yang membentang. Tak dipungkiri, Kecamatan Bogorjo merupakan salah satu daerah di Kabupaten Blora yang sering menjadi objek buruan para pecinta jalan-jalan Blora. Ragam tawaran potensi wisata tersedia di kecamatan ini, mulai dari potensi wisata yang menantang adrenalin sampai potensi wisata belanja berupa pasar-pasar kecamatan yang berani banting harga. Sebut saja, salah satu desa di Kecamatan Bogorjo, Desa Ngelingkir, di mana desa ini memiliki bentang alam dan kekayaan potensi wisata yang jarang diketahui masyarakat Kabupaten Blora. Di puncak rekep Desa Ngelengkir terdapat Goa Tirta. Keberadaan Goa Tirta dapat menjadi salah satu pilihan pendakian selain Puncak Pencu yang saat ini sangat terkenal di masyarakat luas. Secara geografis, Kecamatan Bogorjo memiliki luas 49.805 hektar yang terdiri atas lahan persawahan seluas 1.307,5 hektar. Lahan persawahan ini merupakan salah satu penopang hidup masyarakat Bogorjo yang berprofesi sebagai petani. Kebutuhan air untuk kebutuhan pertanian di Kecamatan Bogorjo tidak semua mengandalkan air hujan atau sawah tak ada hujan. Di beberapa desa telah dibangun bendungan-bendungan dan irigasi untuk kebutuhan pertanian. Selain itu, potensi air tanah dari lereng Pegunungan Kendeng seolah mengalir sepanjang tahun, membuat aktivitas pertanian di Kecamatan Bogorjo dapat berjalan maksimal. Selain persawahan, wilayah Kecamatan Bogorjo diselimuti oleh daerah hutan seluas 1.201,5 hektar. Pengelolaan potensi hutan di Kecamatan Bogorjo dijalankan oleh KPH setempat dengan peran masyarakat pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Di tengah-tengah luasnya hutan di Kecamatan Bogorjo terdapat potensi-potensi wisata alam yang indah. Salah satu wisata alam di Kecamatan Bogorjo yang terletak di tengah hutan adalah potensi wisata Kedung Londo di Desa Gayam. Gemericik air dalam aliran Sungai Kedung Londo dapat menjadi potensi wisata alam di masa depan dengan keindahan alam dan potensi pertanian di sekitarnya. Bagaimana dengan Desa Gandu? Yang konon juga memiliki potensi alam luar biasa yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata unggulan. Di Gandu terdapat 2 site geoheritage yang merupakan bagian dari 18 site geoheritage yang diusulkan ke Badan Geologi untuk disahkan, yakni Bukit Pencu dan Sabrangan yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik di desa wisata. Pertanyaan yang lebih spesifik lagi, bagaimana potensi minyak di wilayah Kecamatan Bogorjo, termasuk potensi minyak bumi di Desa Gandu? Dari berbagai sumber menyebutkan, di Bogorjo pernah ada proyek pengeboran sumur minyak peninggalan kolonial Belanda di Desa Perantaan.
Disebutkan pula, di lokasi ini terdapat sekira 33 sumur peninggalan Belanda dan 5 sumur yang dibor oleh Pertamina. Di desa Gandu, ada statement ke beberapa media bersamaan dengan peristiwa sumur minyak di desa itu terbakar, bahwa sejak 2 tahun terakhir ini mulai marak mengelola sumur minyak di Gandu. Ada sekitar 60 sumur minyak rakyat, 10 diantaranya berada tepat di tengah pemukiman penduduk, dan sudah menghasilkan setiap hari. Disebutkan, awal mula penemuan minyak terjadi ketika warga berusaha mengebor sumur air karena kesulitan air bersih, terutama saat musim kemarau. Namun dalam proses pengeboran itu, salah seorang warga justru menemukan minyak. Kabar itu cepat menyebar, bahkan terdengar oleh orang luar desa. Mereka kemudian berdatangan, sebagian ikut membiayai pengeboran. Dari situlah sumur-sumur minyak ini terus bermunculan. Setelah adanya temuan minyak itu, orang berbondong-bondong mengebor lahan di sekitar rumah. Bagi yang tak memiliki modal, mereka menggandeng investor untuk membiayai pengeboran. Pernah juga ada media yang menulis bahwa dari sekian puluh titik sumur yang ada di desa Gandu, pernah ada 2 titik yang diberi polis line. 2 titik sumur itu baru proses pengeboran, sehingga peralatannya pun masih tegak berdiri di lingkari garis polisi. Termasuk adanya pemasangan garis polisi pada sebuah sumur minyak yang diduga ilegal yang terletak di Dukuh Blimbing, Desa Gandu. Sekarang kalau ada pertanyaan, kapan sumur minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten Blora pertama kali? Dari berbagai artikel yang ada, sumur minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten Blora pertama kali diketemukan oleh Batavsche Petroleum Maatskappij atau BPM pada tahun 1990. Untuk jumlah sumur diperkirakan ada 648 buah, 112 buah sumur diantaranya dapat memproduksi minyak. Sementara itu, untuk ladang gas bumi yang berada di wilayah Cepu, berada di Balun dan Tobo. Apa itu Batavsche Petroleum Maatskappij atau BPM? Didirikan pada 1907, menjadi anak usaha utama Shell di Indonesia. Perusahaan ini mendominasi industri minyak selama pendudukan Belanda dengan sumur utama di Pangkalan Brandan. Pada 1920-an, BPM memproduksi 90% minyak mentah Indonesia. Bagi orang Blora dan sekitarnya sudah tidak asing lagi adanya kabar bahwa dari sekian banyak sumur minyak yang diketemukan, baik di wilayah Kabupaten Blora sendiri atau di sekitarnya, beberapa di antaranya ditambang secara tradisional oleh masyarakat setempat dengan menggunakan tali dan timba yang ditarik. Pengelolaan sumur tua secara tradisional ini pernah menjadi maskot pembicaraan banyak orang dan pemberitaan media adalah Sumur Minyak Tua Wonokolo yang berada di perbatasan Bojonegoro, Jawa Timur dan Cepu, Jawa Tengah. Daerah ini masih masuk di kawasan hutan jati KPH Cepu, Kabupaten Blora. Karena pada umumnya kawasan lokasinya berada di perbukitan dan di tengah kawasan hutan, hal ini sangat menarik, unik dan menawan, sehingga banyak dikunjungi wisatawan. Pemirsa, keberadaan kandungan minyak di Blora sebenarnya sudah diketahui sejak dulu. Awalnya kandungan minyak itu ditemukan di daerah Cepu. Sejak saat itu penemuannya menjamur hingga saat ini. Disebutkan Cokronegoro III, Bupati Blora era 1886-1912 Masehi, pada masa kepemimpinannya mendorong Belanda melakukan pengeboran pada tahun 1894 di Desa Ledok, Kecamatan Sambong. Blora, sebuah kabupaten di ujung timur Jawa Tengah, memang memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan industri minyak dan gas atau migas di Indonesia. Dikenal sebagai kota minyak, Blora telah menjadi salah satu daerah penghasil migas yang penting sejak masa kolonial Belanda. Dengan cadangan minyak dan gas yang melimpah, Blora tidak hanya menjadi pusat perhatian bagi eksplorasi sumber daya alam, tetapi juga berperan besar dalam mendukung perekonomian daerah dan nasional. Industri migas di Blora terus berkembang dari masa ke masa, mulai dari eksplorasi awal oleh pemerintah kolonial Belanda hingga pengelolaan modern oleh perusahaan-perusahaan besar saat ini. Eksplorasi migas di Blora dimulai pada akhir abad ke-19, saat pemerintah kolonial Belanda menyadari potensi besar cadangan minyak di wilayah ini. Pada tahun 1893, Belanda memulai eksplorasi minyak di lapangan Cepu, sebuah wilayah yang kini berada di perbatasan antara Blora dan Bojonegoro, Jawa Timur. Cepu kemudian menjadi salah satu pusat eksplorasi migas terbesar di Hindia Belanda. Pada masa itu, eksplorasi minyak dilakukan dengan metode yang sederhana, yaitu menggunakan peralatan manual dan tenaga manusia. Namun hasil yang didapat cukup signifikan untuk menarik minat perusahaan-perusahaan Belanda. Salah satu perusahaan migas terbesar pada masa itu adalah Batavsche Petroleum Maatskappij atau BPM, yang kelak menjadi bagian dari Royal Dutch Shell. Eksplorasi minyak di Blora memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah kolonial. Minyak yang dihasilkan dari wilayah ini diekspor ke berbagai negara. Hal ini menjadikan Blora sebagai salah satu daerah strategis dalam perdagangan migas internasional. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pengelolaan sumber daya migas di Blora mulai diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1957 melalui proses nasionalisasi, aset-aset milik perusahaan Belanda di sektor migas diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan dikelola oleh perusahaan negara yakni PT Pertamina.
Pada era ini, lapangan Cepu dan Blora terus menjadi salah satu andalan dalam produksi minyak nasional. Pemerintah juga mulai menggunakan teknologi yang lebih modern untuk meningkatkan produksi. Selain minyak, potensi gas alam di wilayah Blora juga mulai dieksplorasi dan dimanfaatkan. Aktivitas tersebut menjadikan daerah ini sebagai penghasil migas yang semakin lengkap. Wilayah ini merupakan salah satu lapangan migas terbesar di Indonesia dan merupakan pusat kegiatan eksplorasi migas di Blora. Pengelolaan lapangan ini dilakukan oleh ExxonMobil Cepu Limited bekerja sama dengan PT Pertamina EP Cepu. Produksi minyak dari lapangan Cepu menyumbang porsi signifikan dalam total produksi migas nasional. Lapangan Ngelobo dan Ledok juga merupakan lapangan migas yang penting di Blora. Area ini dikelola oleh KSO, kerjasama operasi, antara perusahaan lokal dan PT Pertamina. Minyak dari lapangan ini memiliki kualitas yang cukup baik dan terus diproduksi hingga saat ini. Lapangan Kedung Tuban dikenal sebagai salah satu sumber gas alam di Blora. Gas dari lapangan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi lokal maupun nasional. Bagaimana dengan potensi tambang minyak sumur tua peninggalan Belanda di Ledok Blora? Pertambangan minyak sumur tua di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, masih beroperasi sampai sekarang. Pertambangan ini masih menggunakan cara sederhana. Ada yang menggunakan mesin diesel, ada pula yang pakai mesin bekas truk. Tambang minyak Desa Ledok ini peninggalan Belanda. Lokasinya berjarak sekitar 35 km dari kota Blora, lewat jalan bebatuan di tengah hutan. Tidak jarang pemandangan seseorang sedang menimba minyak dari perut bumi dengan mesin diesel yang dirakit dengan alat sederhana. Orang itu memegang dua tuas kiri untuk mengatur kecepatan diesel, tuas kanan untuk mengangkat dan menurunkan timba di sumur. Timba yang digunakan dari bahan pipa besi sekitar 6 meter yang diikat dengan tali kawat ulir atau seling baja. Tali tersebut dikaitkan dengan mesin dengan timba. 3 pipa penyangga disusun 5 segitiga, diperkuat dengan kayu dan besi. 2 buah katrol dipasang di pucuk penyangga, satu lainnya dipasang di bawah di antara mesin tambang dan sumur. Minyak yang baru dikeluarkan dari sumur masih bercampur air dan lumpur, ini yang oleh awam disebut sebagai latung. Latung itu disalurkan ke penampungan untuk dipisahkan dari air dan lumpur. Setelah bersih, minyak mentah siap diangkut truk tangki ke Pertamina. Penghasilan penambang itu tidak ada patokannya, menyesuaikan jumlah minyak yang dihasilkan dan harga minyak mentahnya. Menimbah minyak di satu sumur biasanya dilakukan 2-3 orang. Sumur yang mengandung banyak minyaknya biasanya digarap menggunakan mesin bekas truk lengkap dengan gas, rem, kopling, dan persnelingnya. Sedangkan sumur yang dikelola langsung oleh Pertamina, penambangannya menggunakan pompa angguk. Pertambangan minyak sumur tua di Ledok 235 titik dikelola oleh PT Blora Patra Energi atau PT BPE. Kemudian 20-an titik sumur dikelola Pertamina. Sisanya belum diproduksi karena belum mendapat izin. Hasil penjualan minyak tidak sepenuhnya untuk penambang, tapi juga untuk Perkumpulan Penambang Minyak Sumur Timba Ledok atau PPMSTL, selaku organisasi para penambang, sebagian lagi untuk PT Blora Patra Energi. Disebutkan, minyak sumur tua peninggalan Belanda ini sudah ada sejak tahun 1823. Saking lamanya ditinggalkan Belanda, kondisi sumur itu tertimbun tanah, rusak, ada juga pipa yang tercabut. Di tahun 1998 mulai digarap oleh warga. Mulai dicari titik sumurnya, ada yang terlihat, ada juga yang tertimbun tanah. Akhirnya digali 3 meter sampai 25 meter. Ternyata untuk menggarap tidak bisa langsung mulus. Baru awal tahun 2000-an minyak dari perut bumi dapat diproduksi. Mengaktifkan satu sumur membutuhkan pasokan dana besar. Untuk bisa mencukupi dana itu, sebagian warga dengan cara iuran. Sumur tua di Ledok merupakan kawasan existing, dikelola oleh Pertamina dan warga yang tergabung dalam PPMSTL melalui BPE, sehingga hasil produksi dibagi untuk penambang dan pengelola. Setiap sumur memiliki karakteristik tersendiri, baik kedalaman maupun produksinya. Bisa jadi dari awalnya Belanda membuat perbedaan kedalaman antar titik sumur. Meski dekat, kedalamannya tidak sama, sesuai lapisan sumber. Sumur tua Ledok dari awalnya mampu memperoleh minyak mentah 1 drum atau 1 ton per hari, tetapi dalam perkembangannya terus meningkat dan bisa mencapai 35 ton per harinya. Rata-rata 1 bulan menghasilkan 1.100 ton. Untuk harga minyak fluktuatif, menyesuaikan harga minyak dunia. Pemirsa, demikian penelusuran seputar perminyakan di Blora yang kami ambil dari berbagai sumber ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Hanya para pakar yang bisa memaparkan seberapa besar potensi minyak di Blora, biasa, sedang, atau mengerikan. Nantikan bahasan-bahasan potensi lainnya di Blora, tetap di Blora TV tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.